Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan terbaik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial membuat kelas belajar online menggunakan Google Classroom. Ya, di masa pandemi ini banyak sekali para pengajar, pendidik, guru atau dosen yang memanfaatkan Google Classroom ini dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan materi ataupun memenuhi kewajiban dalam mengajar. Karena di masa ini memang disarankan untuk belajar dengan sistem jarak jauh karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung di dalam kelas seperti biasanya. Baik. Pertama kita buka browser dan saya sampaikan dulu untuk membuat kelas di Google Classroom yang perlu kita siapkan adalah akun Google atau email ya, email di Gmail. Bagi yang belum punya email silahkan dibuat dulu, tutorialnya juga sudah saya buat di video saya sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke Google Classroom. Alamatnya ya mudahnya kita tulis saja classroom gitu ya, .google.com. Kemudian nanti pada saat tampil halaman seperti ini langsung saja kita masuk ke buka Classroom. Nah, di sini kita disediakan formulir login, masukkan alamat emailnya. Kemudian klik tombol berikutnya. Selanjutnya masukkan kata sandi atau password. Klik berikutnya. Nah, ini tampilan awal ketika kita sudah masuk atau login ke Google Classroom. Kalau kita baru belum pernah membuat kelas atau belum pernah mengikuti kelas online di Google Classroom, maka tampilannya ya kosong seperti ini, tidak ada kelas di sini. Nah, kita akan berperan sebagai guru atau dosen atau pengajar gitu ya, sehingga yang kita lakukan adalah membuat kelas baru. Caranya klik tanda plus di sebelah kanan atas ini. Nah, di sini ada dua pilihan, gabung ke kelas atau buat kelas. Gabung ke kelas ini digunakan oleh siswa atau peserta kelas, sedangkan buat kelas ini digunakan oleh pendidik, guru atau dosen. Klik buat kelas. Di sini ada sedikit penjelasan ya, atau semacam pengumuman lah ya. Jika demikian, sekolah harus mendaftar untuk mendapatkan akun G Suite for Education. Nah, ini gratis ya, tapi syarat sekolahnya harus memenuhi kriteria. Salah satunya ya disarankan untuk memiliki domain dengan .sch.id untuk sekolah atau .ac.id untuk perguruan tinggi untuk di Indonesia ya. Nah, ini kita lewatkan dulu, yang penting kita telah membaca, kemudian klik lanjutkan. Checklist dulu ini ya, kemudian lanjutkan. Kita mulai membuat kelas. Nah, nama kelas ini wajib diisi, sedangkan yang lain ini bagian mata pelajaran dan ruang ini sebenarnya opsional ya, boleh dikosongkan. Namun di sini saya akan buat nama kelasnya dengan mengetikkan gini. Nama mata pelajaran saya tulis di sini, misalkan pendidikan agama Islam atau PAI. Kemudian untuk bagian ini saya isi dengan nama gurunya. Ini hanya contoh saja, saya bukan guru agama Islam. Saya ketik di situ misalkan nama saya, Aries Priyono gitu ya. Kalau mau dilengkapi gelar juga silahkan. Kemudian mata pelajaran saya tulis lagi pendidikan agama Islam. Kemudian ruangnya saya tulis di sini kelasnya, misalkan kelas 10A misalkan ya. Misalkan kelas 10A. Tapi sekali lagi ini adalah opsional, yang wajib diisi hanya nama kelasnya. Kalau mau ditulis di sini pendidikan agama Islam kelas 10A langsung juga silahkan. Kalau sudah dilengkapi seperti ini, tinggal diklik buat.
Tunggu beberapa saat, nanti kelas langsung otomatis diciptakan dan kita akan dibawa ke kelas itu. Nah, seperti ini. Ini tampilan kelas online kita yang pertama kali. Nah, saya kenalkan dulu bagian-bagiannya. Yang pertama, di sini ada forum. Nah, forum ini biasa digunakan untuk berkomunikasi. Artinya kita bisa sampaikan pengumuman di sini, nanti siswa bisa membaca, kemudian siswa juga bisa berkomentar. Bahkan siswa pun bisa posting informasi di halaman forum ini. Namun, jika kita menginginkan hanya kita yang memposting dan siswa hanya diperbolehkan komentar, maka itu bisa diatur. Caranya, kita klik di bagian ini. Di sebelah kanan itu ada gambar seperti gear itu ya, klik itu pengaturannya. Nah, ini detail kelasnya, scroll terus ke bawah. Untuk deskripsi kelas bisa dilengkapi atau dikosongkan juga nggak masalah. Nah, di bagian umum ini, di sini ada kode kelas. Kode kelas inilah yang kita bagikan nanti ke peserta kelas atau ke siswa kita, sehingga siswa dapat bergabung ke kelas yang kita ajar ini. Berikutnya untuk bagian forum, siswa dapat memposting dan memberi komentar. Nah, di sini yang saya maksud. Kalau kita tidak mengizinkan siswa posting pada halaman forum itu, maka kita pilih siswa hanya dapat memberi komentar. Nah, dengan pengaturan ini siswa tidak bisa memposting sesuatu di sana, tapi bisa memberikan komentar, misalkan bertanya tentang sesuatu yang kita posting, boleh. Tapi kalau membuat postingan baru tidak boleh ya. Kemudian pengaturan lain saya rasa tidak terlalu penting, yang lain kita abaikan dulu dan sekarang kita klik simpan. Nah, seperti ini itu untuk forum. Nah, contohnya di forum ini misalkan kita akan ucapkan selamat datang misalkan ya. Nah, di sini kan selamat datang di kelas online pendidikan agama Islam atau PAI kelas 10A ya, begitu. Mudah-mudahan di kelas ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik gitu ya. Mungkin diawali dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jika ada pertanyaan silahkan memberikan komentar di kolom silahkan mengisi atau menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jika kita ingin melampirkan sesuatu, kita bisa tambahkan. Apa yang bisa kita lampirkan? Klik. Kita bisa melampirkan file dari Google Drive. Kemudian kita juga bisa melampirkan link atau URL. Kalau kita punya blog atau kita punya web, kita bisa cantumkan. Atau kita bisa upload file seperti file PDF, file PowerPoint dan sebagainya. Atau kita bisa lampirkan video dari YouTube. Kita punya channel YouTube, kita punya video di YouTube, boleh dilampirkan di sini. Ya. Kemudian untuk memposting, yang jelas di sini diperuntukkan untuk kelas pendidikan agama Islam karena kita baru punya satu kelas. Tapi kalau kita punya lebih dari satu kelas, di sini ada pilihannya. Untuk siswa ini semua siswa, karena memang belum ada pilihan. Kita belum memasukkan siswa atau siswa belum bergabung ke kelas ini. Nah, sekarang masalah posting. Kalau diklik posting, maka ini akan langsung ditampilkan. Tapi kita juga bisa melakukan penjadwalan dengan cara mengklik di sini ya. Tanda panah kecil ini, klik kemudian jadwalkan. Begini. Nah, kita bisa menjadwalkan pengumuman ini akan tampil di tanggal berapa dan jam berapa. Oke.
Tapi sekarang kita langsung posting saja. Oke, seperti ini. Nanti siswa bisa berkomentar di ini ya, di kolom komentar di kelas ini. Kemudian kita bahas forum dulu ya, forum dulu. Kemudian untuk tugas kelas itu nanti, tugas kelas ini banyak sekali manfaatnya. Kita bisa posting materi juga, kita bisa membuat tugas, kita bisa membuat kuis dan sebagainya. Kemudian anggota ini menampilkan daftar guru dan siswa di kelas ini. Kita bisa menambahkan guru, misalkan kita dalam mengajar menggunakan tim teaching, gurunya ada 2 atau 3, kita bisa tambahkan dari sini. Kemudian siswa kita bisa undang dari sini, kita masukkan alamat email gini ya, atau kita memberikan kode kelas ini ke siswa, bisa melalui ya media komunikasi, misalkan seperti SMS ataupun WhatsApp dan sebagainya, atau di grup WhatsApp dan sebagainya. Kemudian nilai, nah ini menampilkan nilai nanti kalau sudah ada penilaian di kelas ini. Kita kembali ke forum. Baik. Kemudian untuk gambar, nah ini kan ada bagian headernya, ada gambarnya. Ini kita bisa pilih tema ya, pilih tema. Nah ini temanya kita mau pakai yang mana. Nah misalkan saya mau pakai yang ini hijau ya, pilih tema kelas. Nah gitu ya. Atau kita mau upload foto yang kita miliki dari komputer, silahkan kita bisa upload, pilih foto dari komputer, nanti kita bisa terapkan di sana. Kemudian apalagi ini untuk detail kelasnya, di sini ada mata pelajaran dan ruang kelasnya. Ini kodenya tadi yang bisa dibagikan ke siswa untuk bergabung ke kelas ini. Kemudian apalagi, oh iya, kalau kita ingin membuat kelas baru, misalkan ini baru 1 kelas, kita mau buat kelas baru lagi, caranya klik di sebelah kiri, dia ada garis 3 ini, menu utama, klik. Nah di sini kan muncul ada kelas, ada kalender ya, ada kelas yang diarsipkan, setelan dan sebagainya. Kita klik kelas. Nah maka kelas kita akan tampil di sini. Kalau kita punya 2, nanti munculnya di sini. Misalkan saya akan buat 1 kelas lagi, tambah, buat kelas, checklist, lanjutkan. Nama kelas saya buat, misalkan saya selain mengajar pendidikan agama Islam, saya juga mengajar misalkan TIK. TIK itu apa? TIK ya, atau enggak, bukan TIK ya. Saya mengajar misalkan apa ya? Anggap saja di situ bahasa Indonesia misalkan. Bahasa Indonesia ya. Kita kasih gini misalkan. Bagiannya saya tulis juga Hari Aspriyono. Mata pelajarannya bahasa Indonesia. Ruang misalkan ini buat aja kelas lah, kelas 7A juga. Atau 7B lah. Nah, gini. Kemudian kok 7, 10 ya, 10B maksud saya. Buat tunggu beberapa saat dan ini kelas baru yang saya buat. Nah, pengaturannya ya seperti tadi. Kalau kita ingin mengatur forumnya, kemudian kita tampilkan lagi kelasnya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita punya lebih dari 1 kelas nanti akan muncul seperti ini, ya. Dan kalau misalkan ada kesalahan bahasa Indonesia, nggak usah pakai BI lah, karena ini rancu. Mungkin nanti BI bisa disingkat bahasa Inggris. Kita edit saja. Klik edit ya. Bahasa Indonesia gitu aja, simpan. Nah seperti itu untuk membuat kelas ya. Untuk cara mengelola kelasnya ya, sekarang saya akan coba untuk yang di pendidikan agama Islam tadi. Kita klik, saya akan coba masuk sebagai siswa. Nah kalau siswa berarti kan, nah ini kasih ke siswanya, dan saya akan coba izin sebagai siswa ya. Saya gunakan browser lain, sini misalkan. Oh sorry. Classroom. Nah
misalkan saya login dengan akun ini, Dadu Ngawuk Berteknologi Tinggi, dan saya akan bergabung ke kelas pendidikan agama Islam tadi ya. Berarti klik di sini. Jadi nanti siswanya begitu, siswanya login, kemudian gabung ke kelas, tinggal masukkan kodenya di sini. Gabung. Nah, begitu. Tapi karena namanya sama, ini email saya sama ya. Jadi saya menggunakan email Dadu Ngawuk tapi namanya Hari Aspriono. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya contoh saja. Dan ini saya sudah bergabung ya, bergabung di kelas. Nah, kalau saya bergabung kan saya nggak bisa posting di forum ya. Saya hanya bisa berkomentar di sini. Tapi namanya sama, tapi cirinya ada fotonya ya. Misalkan terima kasih Pak. Kirim. Nah, ini komentar dari siswa, saya sebagai siswa. Kemudian kita cek tugas kelas, yang di sini masih kosong kan, belum ada kelas. Kemudian anggota, nah anggotanya dia bisa melihat gurunya, namanya Hari Aspriono juga ya, nggak apa-apa lah. Nah, sekarang kita kembali ke halaman guru tadi, kita bisa cek anggota. Nah, anggota sekarang siswanya ini ada namanya Hari Aspriono sebagai siswa tadi, gitu. Dan ini yang saya sebagai guru, ya emailnya gini, Hari Aspriono dari. Nah, ini saya bisa lihat ininya apa siswa itu. Nah, begitu kira-kira. Mohon maaf nih tadi nama guru dan nama siswanya sama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, sampai di sini inilah membuat kelas dan menyiapkan kelas di awal sebelum kita masukkan materi, masukkan ya tugas dan sebagainya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya Hari Aspriono, atau ke channel saya satu lagi Growol TV. Ya, monggo yang mau subscribe supaya mendapat notifikasi nanti ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.